Nah, kakak-kakak ini nanti akan presentasi mengenai ketahanan pangan yang ada di pesisir selama masing-masing 15 menit. Lalu kita juga telah hadir Kak Novalia yang akan selaku menjadi penanggap pada sesi 2 ini. Kak Novalia ini merupakan alumni dari Erasmus University Rotterdam. Nah, Kak Novalia, mungkin saya sedikit akan membacakan CV dari Kanovalia. Bentar. Saya izin share ya. Kanovalia ini merupakan lulusan dari Erasmus University Rotterdam. Untuk S2-nya dan S1-nya Kanovalia lulusan dari Universitas Pajajaran, jurusan Sarjana Pertanian. Kanovalia juga nanti akan berbagi mengenai risetnya Kanovalia tentang bagaimana ketahanan pangan di pesisir. Lalu juga teman-teman semua jangan malu-malu untuk bertanya atau mau minta Kanovalia untuk sharing mengenai bagaimana studi di Belanda untuk teman-teman yang mungkin pengen banget untuk sekolah ke luar negeri, tepatnya mungkin di Belanda. Langsung saja karena kita juga tadi sempat mengulur waktu, mungkin ini ada pertukaran ya Kak Francisca, karena Kak Wahyu takut ada kendala dengan sinyal di Anambas, kita switch, jadi Kak Wahyu yang akan presentasi untuk sesi pertama ini. Oke, langsung saja silakan Kak Wahyu, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Indah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang join di Room A, juga teman-teman peserta webinar. Baik, boleh share screen Kak? Halo? Ya, Kak Amanda boleh tolong dibantu Kak Amanda? Baik Kak, sebentar. Baik, terima kasih kepada moderator yang memberikan saya kesempatan sebagai narasumber peran anak muda dalam mempromosikan keanekaragaman hayati laut untuk ketahanan pangan. Next. Boleh next, Kak. Baik, sedikit perkenalan. Saya Wahyu Hidayat. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Palmata, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Dan di slide ada sedikit pengalaman berorganisasi saya, yaitu sebagai pengurus OSIS, PIK KRR, Forum Anak, Jurnalistik, dan juga DKV. Next, Kak. Baik, Kabupaten Kepulauan Anambas. Mungkin di sini teman-teman ada beberapa yang sudah mengetahui sedikit tentang Kabupaten Kepulauan Anambas, dan mungkin juga ada yang belum mengetahui apa sih Kabupaten Kepulauan Anambas itu, di mana letaknya, bagaimana keadaan di sana gitu kan. Jadi di webinar ini saya ingin sedikit bercerita tentang pengalaman saya yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Nah, berdasarkan gambar di peta, bisa kita lihat bahwa Anambas ini merupakan kabupaten kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas. Jadi di utara, selatan, barat, timur semuanya dikelilingi oleh lautan gitu. Dan Anambas ini berbatasan langsung dengan beberapa wilayah. Di sebelah utara misalnya berbatasan dengan negara Vietnam, di sebelah selatan berbatasan dengan Kepulauan Tambelan, di sebelah barat berbatasan dengan negara Malaysia,
dan di sebelah timur berbatasan dengan Laut Natuna. Nah, total luas dari Kabupaten Kepulauan Anambas ini kurang lebih 46.664,15 km persegi. Dari total luas tersebut, teman-teman, hanya 1,3% saja yang merupakan wilayah daratan dari Kabupaten Anambas ini. Nah, sisanya itu adalah daerah lautan gitu. Jadi 98,7% dari total luas wilayah Anambas merupakan wilayah lautan. Jadi hanya sedikit saja wilayah daratan yang ada di Anambas. Maka dari luas lautan yang begitu besar, sumber daya alamnya juga banyak berasal dari lautan gitu. Next. Nah, di slide ada beberapa gambar yang menjelaskan tentang Anambas, yaitu pulau-pulau juga. Di Anambas itu banyak sekali pangan-pangan yang berasal dari lautan dan bisa juga diolah kembali supaya bisa dikonsumsi dalam waktu yang lebih lama. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan di slide berikutnya. Next. Oke, sebelum kita mengenal apa aja tantangan dan hambatan yang kami rasakan di Anambas ini, jadi di sini ada potensi apa saja sih yang ada di Anambas ini, keanekaragaman hayatinya yang bisa diolah menjadi makanan sehingga memperkuat ketahanan pangan di Anambas ini. Yang pertama itu ada potensi dan olahan dari sektor daratan. Yang pertama ada buah durian di Anambas ini lumayan banyak ya, dan juga untuk mempertahankan buah durian ini mempunyai waktu yang tidak terlalu panjang, lama-kelamaan dia akan membusuk dan sebagainya. Jadi sehingga oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas, durian ini diolah menjadi beberapa olahan seperti lempuk durian dan juga selai durian, sehingga bisa dikonsumsi dalam waktu yang lebih lama gitu. Jadi sehingga buah durian tersebut tidak cepat membusuk, jadi diolah menjadi olahan lempuk dan selai durian. Kemudian di sektor pertanian di Anambas ini sudah ada yang mengolah atau menanam beras gitu, menanam padi. Tepatnya ada di Desa Bukit Padi di Jemaja. Namun tidak di semua wilayah Anambas itu bisa menanam padi karena mungkin jenis tanahnya dan topografinya yang berbeda-beda ya tentu saja, dan juga di beras yang dihasilkan di Jemaja ini sudah mempunyai brand tersendiri yang sudah disalurkan untuk ketahanan pangan di Anambas ini. Lalu kemudian ada singkong atau ubi. Singkong atau ubi ini juga diolah oleh masyarakat Anambas menjadi berbagai olahan seperti misalnya keripik pedas dan juga olahan-olahan pangan lainnya gitu supaya lebih tahan lama. Terus ada beberapa juga buah-buahan tropis yang rasanya itu sedikit berbeda ya dari buah-buahan yang berasal dari kota misalnya gitu kan. Contohnya seperti pisang kepok, sedok atau sedok ini buah mangga cuma bentuknya yang lebih bulat gitu, tidak seperti lonjong seperti mangga seperti biasanya. Next Kak. Next. Halo. Ya. Baik, selanjutnya ada potensi dan olahan dari Kak. Sebelumnya Kak, potensi dan olahan bidang kelautan. Nah, di bidang kelautan, potensi dan olahannya juga banyak di Anambas ini. Salah satunya adalah ikan simbok, bisa kita lihat di gambar. Itu ikan simbok atau ikan tuna, cuman di sini dikenalnya dengan ikan simbok ya. Jadi merupakan salah satu bahan makanan yang paling banyak di Anambas ini. Di beberapa tempat juga di pasar-pasar ikan juga menjual ikan simbok ini karena
ikan simbok ini bisa diolah menjadi berbagai macam olahan makanan gitu, seperti kerupuk atom gitu kan, juga berasal dari ikan simbok. Terus ikan asap, nah ikan asap ini juga dibuat supaya dia lebih tahan lama gitu, atau ikan asin gitu kan, supaya lebih tahan lama sehingga bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang lebih lama gitu. Sehingga, apa, yang itu tadi, makanan itu tidak tidak cepat basi atau tidak bisa dikonsumsi lagi gitu. Terus ada juga cumi dan bilis. Cumi dan bilis ini merupakan, eee, potensi dan olahan dari laut juga. Cumi ini di Anambas, dijadikan cumi asin atau cumi kering dijemur gitu kan. Terus ada juga yang mengolahnya menjadi kerupuk, kerupuk cumi. Lalu bilis, bilis ini atau ikan teri ini di Desa Piabung itu ada tempat pengolahannya. Jadi bilis itu dikeringkan, terus di-packing gitu kan, dipasarkan. Jadi di Desa Piabung itu ada tempat pengolahan bilis. Next, Kak. Nah, dari potensi-potensi yang dimiliki oleh Anambas tadi, tentu saja, terdapat hambatan dan tantangan, terhadap keanekaragaman hayati dan ketahanan pangan di Anambas ini. Apa saja sih, hambatan dan tantangan yang dihadapi? Yang pertama itu ada eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Nah, jadi ikan dan kekayaan laut itu, jika kita eksploitasi secara besar-besaran, lama-kelamaan akan habis, gitu kan. Apalagi ikan yang ukurannya belum seharusnya dikonsumsi gitu kan, masih ikan yang kecil, berukuran kecil gitu. Jadi, eee, belum boleh kita ambil, belum boleh kita konsumsi gitu, sehingga hal tersebut bisa menyebabkan nantinya populasi dari ikan ini berkurang gitu. Dan tidak hanya ikan, juga yang lainnya seperti cumi, bilis, dan dari sektor daratan juga kalau kita eksploitasi secara besar-besaran itu akan berdampak terhadap ketahanan pangan di Anambas ini. Terus yang kedua, adanya sifat malas dan juga serba instan ya. Nomor 2 dan nomor 3 ini saya langsung saja jelaskan. Nah, jadi, munculnya kebiasaan mengkonsumsi makanan instan, itu akan mempengaruhi perilaku manusia gitu kan. Jadi, eee, udahlah jangan nggak perlu budidaya ikan, nggak perlu nanam, nggak perlu kita menanam sayur-sayuran gitu, toh juga, nanti kalau udah habis kita masih bisa membeli makanan instan gitu kan. Jadi itu merupakan salah satu pengaruh juga dari luar, dari media sosial misalnya kan, eee, mempengaruhi perilaku kita itu untuk selalu hidup secara instan gitu, maunya yang cepat saji saja. Jadi kita tidak mau mengolah atau membudidayakan keanekaragaman hayati yang sudah ada. Terus yang terakhir ada perubahan iklim. Lebih tepatnya itu pengaruh angin ya, pengaruh angin laut dan musim. Jadi di Anambas itu, sebagian besar masyarakatnya adalah bekerja sebagai nelayan. Nah, untuk pergi ke laut gitu kan, menangkap ikan itu, harus melihat dulu nih kondisi cuacanya bagaimana, apakah bersahabat, jika nanti cuacanya buruk, anginnya kencang, ombak tinggi. Nah, jadi sehingga masyarakat tersebut tidak bisa pergi ke laut untuk menangkap ikan. Jika, tidak pergi ke laut untuk menangkap ikan, maka persediaan pangan dari laut atau sejenis ikan itu kan tidak ada lagi di daratan sehingga, itu akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Dan juga selain itu, eee para nelayan ini pergi ke laut untuk menangkap ikan itu tergantung anginnya. Kalau di sini biasa dikenal dengan angin utara, itu jika angin utara sudah turun gitu kan, jadi jangankan mau pergi ke laut, itu di daratan saja terasa sangat sangat kuat sekali anginnya. Jadi tidak ada yang bisa ke laut pada saat angin utara gitu. Dan juga, pengaruh cuaca ini juga berpengaruh pada
pendistribusian barang dari luar, barang makanan dari luar gitu. Jadi transportasi laut yang membawa makanan itu, membawa bahan makanan dari luar tidak bisa masuk ke Anambas dikarenakan cuaca yang buruk gitu kan. Jadi stok-stok makanan dari luar itu nggak masuk ke Anambas gitu, atau mengalami keterlambatan sehingga berpengaruh juga terhadap ketahanan pangan di Anambas. Next, Kak. Lalu apa saja sih kegiatan kami para pemuda dan juga masyarakat-masyarakat di Anambas ini dalam mempromosikan kekayaan hayati Anambas dan juga tentunya untuk menjaga ketahanan pangan. Yang pertama itu dimulai dari sekolah, itu ada program Sekolah Adiwiyata. Nah, di program sekolah ini kami banyak belajar tentang belajar tentang lingkungan gitu. Bagaimana sih kami mendaur ulang sampah gitu kan. Bagaimana kami bercocok tanam untuk menghasilkan produk-produk yang nantinya bisa dijadikan bahan makanan, contoh kecilnya saja sayur-sayuran gitu. Terus dan juga kami juga di bidang kelautannya juga bagaimana kita mengolah ikan-ikan gitu kan, benih-benih ikan itu supaya nantinya berkelanjutan gitu, nggak habis sampai di situ saja. Itu dari sektor program sekolah peduli lingkungan. Lanjut, Kak. Nah, yang kedua kegiatan selanjutnya itu pameran pangan lokal. Nah, di sini di sektor sekolah lagi nih. Jadi di sekolah pada mata pelajaran tertentu itu kami sangat sering sekali melakukan kegiatan pameran pangan lokal gitu. Seperti misalnya pada saat kelas meeting atau mungkin ujian praktik gitu kan. Jadi siswa-siswa ini diajak untuk bagaimana sih mengolah makanan ini, makanan lokal, terutama kita mengenali dulu makanan lokal apa saja, lalu kita olah dan kita pamerkan gitu. Kita adakan kegiatan pameran sehingga orang-orang dari luar itu tahu bahwa oh ini rupanya makanan dari Anambas itu, pangan-pangan lokalnya apa saja gitu. Terus di ruang lingkup masyarakat juga ada nih pameran pangan lokal. Lebih tepatnya pameran bazar kue-kue gitu. Eee, Gambarnya ada di slide selanjutnya, Kak. Nah, ini adalah, pangan lokal atau kue-kue yang berasal dari Anambas gitu. Yang pertama ada kue jongkong. Kenapa kue jongkong? Karena bentuknya ini seperti jongkong. Jongkong itu apa ya, perahu gitu, perahu laut gitu. Terus ada panen pasung, ada ini 2 sebilik dan juga lempar gitu. Itu ada beberapa contoh pangan lokal yang ada di Anambas, yang dilakukan oleh masyarakat ini dalam bazar pangan lokal. Oke, lanjut, Kak. Yang ketiga ada pembudidayaan ikan yang merupakan program praktik kegiatan lapangan siswa SMK Negeri 1 Anambas. Nah, jadi di Anambas itu ada beberapa tempat pembudidayaan bibit ikan, baik ikan laut maupun air tawar. Nah, jadi di salah satu tempat yaitu tempat budidaya ikan di Anambas itu adalah merupakan tempat magang anak SMK 1 Anambas. Jadi di situ mereka mempelajari bagaimana kita mengolah ikan itu, membudidayakan ikan dari bibitnya sampai dia besar gitu. Bagaimana pemberian makannya, bagaimana perawatannya, bagaimana ikan yang sakit dan ikan yang berkualitas gitu kan. Jadi di situ mereka banyak belajar bagaimana untuk mempertahankan ketahanan pangan lewat budidaya ikan. Terus yang keempat, keterlibatan anak muda dalam menangkap ikan di laut dan pengelolaan pasar ikan oleh masyarakat. Nah, jadi pada musim-musim yang saya bilang tadi, musim yang cuacanya lagi bagus, anak-anak muda itu sering ikut berpartisipasi, ikut orang tuanya atau ikut saudara-saudaranya itu ke laut untuk mencari ikan. Ada beberapa alat untuk menangkap ikan di Anambas ini. Salah satunya adalah bagan. Bagan itu yang seperti rumah terapung gitu. Nah, itu adalah salah satu alat penangkap ikan di Anambas dan juga ada pompong. Nah, jadi anak muda ini
sering sekali ikut orang tuanya dan saudara-saudaranya pergi ke laut. Jadi melalui hal tersebut terbentuklah salah satu promosi bagi diri mereka bahwa pentingnya kita itu sebagai anak kepulauan untuk juga memanfaatkan kekayaan laut kita. Jadi nggak harus kita beli makanan instan terus. Jadi kita juga harus berpartisipasi bagaimana kita cara menangkap ikan di laut, menggunakan alat apa saja gitu kan. Jadi di situ mereka banyak belajar. Terus juga ada Kak pasar Wahyu, ikan nih, 1 menit pasar lagi ya ikan. Kak Wahyu. Baik Kak, baik, siap. Juga Oke. ada pasar ikan yang ada di Anambas itu merupakan salah satu media tempat para nelayan menjual hasil tangkapan mereka. Next Kak. Juga ada promosi yang dilakukan oleh sekolah-sekolah yang ada di Anambas ini. Yang kemarin itu Detara mengadakan festival film dokumenter tentang Anambas. Nah, jadi banyak sekali sekolah-sekolah yang mengangkat tentang pangan-pangan di Anambas, juga seperti memperkenalkan kekayaan hayati di Anambas. Lanjut Kak. Nah, yang terakhir itu yang paling penting seperti yang disampaikan oleh Kak Diki tadi, kita harus membiasakan konsumsi pangan lokal. Jadi kita harus memulainya dari diri kita sendiri, baru kita yang harus menjadi agen perubahan tersebut, baru kita mempromosikannya ke orang lain. Terus juga membiasakan makan selalu habis. Jadi kita harus makan itu harus selalu habis, jangan sampai bersisa gitu kan, atau terbuang secara percuma. Karena banyak di luar sana masyarakat kita yang mungkin susah untuk mendapatkan makanan. Jadi kita harus selalu menjaga stok-stok makanan kita, jangan sampai ketahanan pangan kita terganggu akibat kita sering membuang makanan secara sia-sia gitu. Jadi kita harus memulai dari diri kita sendiri dan keluarga, baru promosi-promosi selanjutnya kita sebarluaskan ke masyarakat dan tingkat yang lebih tinggi lagi gitu Kak. Baik, sekian penyampaian saya. Oh, masih ada harapan anak muda untuk kelestarian hayati dan ketahanan pangan di Anambas. Yang pertama, kita tidak boleh mengeksploitasi sumber daya alam secara rakus atau berlebihan. Yang kedua, kita meregenerasi atau membudidayakan hayati yang bisa memperkuat ketahanan pangan. Contohnya kita bercocok tanam tadi dan juga membudidaya ikan. Yang ketiga, selalu memanfaatkan sesuatu untuk kebutuhan seperlunya saja. Jadi kalau nggak perlu, nggak usah kita memanfaatkan. Yang keempat, tidak merusak habitat dari hayati yang ada. Yang kelima, selalu menjaga dan tidak merusak lingkungan yang merupakan tempat kita mendapatkan pangan. Dan yang terakhir, selalu berbagi atau mensosialisasikan bagaimana caranya untuk melestarikan kekayaan alam dan menjaga ketahanan pangan. Baik, itu saja Kak penyampaian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali, terima kasih banyak Kak Wahyu. Baik, sama-sama. Presentasinya sangat menginspirasi. Itu saya mau tanya, itu tadi ikan bangkong, ikan apa? Bangkong itu ikan itu ya, ikan apa namanya, tuna ya, atau ikan Iya, tongkol di sana? tuna. Di sini bilangnya ikan Oh, simbo itu. Simbo, oh iya ikan Simbo Simbo. atau Nah, tongkol. untuk teman-teman mungkin karena kita kan di daerah itu banyak ya bahasa-bahasanya, jadi kita punya bahasa daerah sendiri sampai ke Ya, nama ikan pun ada ya. keanekaragaman hayatinya gitu, nama-nama biotanya itu berbeda-beda. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Nanti Ya, kita akan sama-sama. bahas sesi tanya jawab, tapi sebelum itu ada lagi presentator kedua, yaitu ada Kak Francisca sama Kak Mariana dari Kupang. Nah, jauh juga nih. Harapannya bisa menyemangati teman-teman semua, karena ini yang jauh-jauh menjadi contoh perubahan apa sih yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan di Kupang dan tadi di Anambas. Oke, silakan Kak Francisca dan Kak Mariana. Oke, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih kepada Kak Indah yang sudah menjadi moderator, dan terima kasih kepada forum sekalian yang telah hadir. Mungkin sebelum mulai kami sedikit bicara, ini sedikit intonasi atau
bahasanya sedikit berbeda mungkin, sebentar, bukan bahasa sih, kayak macam intonasi lah, nadanya begitu. Sebelumnya kami perkenal lama dulu. Nama saya Francisca Prislia Galatia, nama panggil Lia. Kami dari Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Selanjutnya saya perkenalkan teman saya di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Mariana Priska. Saya mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Kupang yang sebentar akan membawakan presentasi mengenai peran generasi muda terhadap ketahanan pangan lokal yang ada di NTT. Itu saja, Kak. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mohon izin untuk share dia punya presentasi. Ya, silakan Kak. Halo Kak, bisa Kakak mau dibantu untuk share screen-nya? Oh, bisa dari sini juga Kak? Oke, silakan. Oke, sabar ya Kak. Siap, tenang, sabar. Kita nggak cepet-cepet kok. Aduh Kak, nggak bisa Kak. Oke, nggak apa-apa. Iya, Kak Amanda, boleh minta tolong Kak Amanda. Ya, silakan Kak Friska, Francisca, dan Kak Mariana. Oke, kali ini kami akan membahas tentang keterlibatan anak muda dalam pertanian, memelihara keragaman hayati lahan kering untuk ketahanan pangan. Selanjutnya, Kak. Selanjutnya lagi. Selanjutnya lagi, Kak. Oke, bentang alam, kondisi geografis, luas keseluruhan dataran pulau sebelumnya, Kak. Oh ya, luas keseluruhan dataran pulau-pulau dalam wilayah Provinsi NTT mencapai 4.734.990 hektar. Kedua, topografi. Terdapat banyak gunung api sehingga topografi Pulau Flores dan pulau-pulau di sebelah barat dan timur didominasi lereng-lereng curam. Yang ketiga, iklim. Iklim di NTT dipengaruhi angin musim barat yang basah selama November sampai April dan angin musim timur yang kering selama Mei sampai Oktober. Musim kemarau di NTT berlangsung lebih lama daripada musim hujan. Untuk tanahnya didominasi oleh tanah bebatuan. Slide berikutnya, Kak. Oke, berikutnya. Potensi, hambatan, dan tantangan dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan. Potensi, yang pertama itu lahan kering. Lahan kering NTT mempunyai potensi yang lebih besar jika dibandingkan dengan lahan sawah, karena pengembangan lahan kering sangat terbuka untuk mengembangkan berbagai komoditas unggulan. Itu merupakan salah satu potensi. Yang kedua, potensi yang kedua adalah lahan pertanian masih luas. Di Provinsi NTT masih tersedia 732.000 hektar yang potensial untuk pengembangan lahan kering tanaman semusim dan tahunan. Yang ketiga, banyak sekali keragaman hayati sebagai ketahanan pangan lokal. Yang kedua itu hambatan. Di NTT ketersediaan air itu sangat kurang, sehingga menjadi salah satu hambatan untuk dalam sektor pertanian. Yang kedua, kurangnya pemanfaatan benih-benih lokal yang lebih potensial dibandingkan benih-benih subsidi. Yang ketiga, kurangnya modal dan alat produksi pertanian yang modern untuk pengolahan tanah. Untuk tantangannya, yang pertama, menurunnya sumber air untuk kepentingan pertanian. Yang kedua, konversi lahan yang tak terkendali. Yang ketiga, lemahnya program peningkatan kompetisi para petani dan penyuluhan serta pengembangan kelembagaan petani. Yang keempat, kebijakan nasional untuk pelestarian plasma yang menjadi ciri khas masing-masing wilayah belum signifikan, sehingga banyak potensi lokal yang hilang. Selanjutnya, Kak. Ya. Ini terdapat beberapa jenis keragaman hayati sebagai ketahanan pangan lokal NTT.
Yang pertama itu ubi kayu. Ubi kayu nobesi. Itu nama khas dari ubi ini, ubi kayu nuabosi, asal Ende dengan rasa khas karena indikasi geografis. Jadi ubi ini tuh bukan hanya tumbuh sih, bisa tumbuh di daerah lain, hanya rasa dan mungkin produksinya kurang jika ditanam di daerah di luar Ende, begitu. Yang kedua itu sorghum. Sorghum tuh salah satu pangan lokal yang tumbuh di lahan kering. Rasanya mirip seperti halnya beras merah. Sekarang pemerintah NTT masih menggalakkan kegiatan-kegiatan penanaman sorghum. Salah satu lokasinya itu ada di Lembata dan juga ada di Labuan Bajo, di Manggarai Barat, khususnya di Lembor. Yang ketiga, ubi. Ubi merupakan salah satu alternatif pangan ketika terjadi pencekik saat kemarau melanda karena tahan terhadap kekeringan. Ubi biasanya tumbuh di hutan-hutan dan orang biasanya di pedesaan mengambil pangan tersebut ketika hasil panen mereka atau terjadi gagal panen, maka alternatif lain untuk konsumsi pangannya mereka yaitu ubi. Yang berikutnya jagung. Jagung merupakan makanan pangan lokal orang NTT. Di sini jagung itu merupakan pangan lokal dan merupakan makanan sehari-hari orang NTT. Terdapat banyak sekali jagung lokal NTT, salah satunya adalah jagung kuning. Sekarang dia sudah dilepas sebagai varietas nasional dengan varietas Viet kuning. Dan jagung biasanya diolah berbagai jenis. Salah satu makanan khas NTT yang bahan utamanya jagung, yaitu yang pertama jagung bose, yang kedua jagung ketemak, dan yang ketiga itu biasanya dibuat jagung titi. Yang ketiga kacang tanah. Kacang tanah asal Sumba, mungkin pernah dengar kata Sumba. Kacang tanah asal Sumba Timur sudah dilepas sebagai varietas nasional, dan tak kalah unggul adalah kacang tanah lokal asal Kote dan Kupang yang punya keunggulan kompetitif. Yang ketiga, yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, kacang merah Inerie. Kacang merah Inerie asal Ngada sudah dilepas sebagai varietas nasional dengan nama varietas Inerie. Jadi ini kacang merah, banyak peneliti-peneliti sekarang yang mau membudidayakan kacang merah ini ke dataran rendah, kan kacang merah ini berasal dari dataran tinggi. Ada beberapa peneliti yang mau membudidayakannya, mencobanya apakah menanamnya di daerah dataran rendah. Berikutnya Kak. Berikutnya yaitu padi. Padi lokal Kodi merupakan salah satu padi lokal NTT yang sudah dilepas sebagai varietas nasional yang disebut dengan padi gogo. Berikutnya yaitu pisang kelimut. Biasa disebut atau familiar biasa disebut di NTT itu pisang baranga. Pisang baranga merupakan salah satu tanaman buah yang menjadi unggulan di NTT. Jadi pisang ini merupakan panorama mungkin ya, menjadi suatu keunggulan, buah keunggulan di NTT. Yang berikut kelor. Kelor merupakan sumber pangan fungsional karena mengandung nutrisi dan senyawa bioaktif tinggi. Kelor di sini di NTT mungkin hampir di setiap rumah ada kelor gitu. Berikutnya talas. Talas mengandung karbohidrat kompleks dan IG rendah, kalium dan antioksidan untuk kesehatan jantung. Kalau talas di sini biasanya hanya ditanam di perkarangan. Dia juga hampir sama dengan ubi. Orang biasanya konsumsi ketika itu tadi hasil pangannya rendah atau terjadi kegagalan panen. Mereka biasanya mengkonsumsi talas, atau ketika ada orang-orang tua yang sudah sakit, sudah kolesterol atau sudah gula darah naik, maka alternatif mereka itu untuk tidak konsumsi padi yaitu konsumsi talas. Berikutnya yaitu kacang hijau. Kacang hijau asal Belu yang sudah lepas sebagai varietas lokal sangat disukai di pasaran. Jadi kacang ini banyak tersebar di pasaran dan menjadi suatu keunggulan begitu di NTT. Kacang nasi di NTT
biasanya diolah menjadi jagung bose. Jagung bose merupakan makanan khas orang NTT begitu. Selanjutnya Kak. Ya, sistem budidaya tanaman pangan. Di sini ada terdapat dua secara umum ya. Dua secara umum, yang pertama monokultur, yang kedua itu polikultur. Monokultur ya budidaya satu varietas dalam satu lahan begitu. Kalau polikultur di sini kami bagi dua lagi. Polikultur yang pertama itu tumpang sari. Di sini tumpang sarinya itu dalam satu lahan ada beberapa jenis tanaman di dalamnya begitu. Yang menjadi ciri khas di NTT itu budidayanya itu satu lubang berbagai tanaman. Jadi dalam satu lubang itu terdapat tanaman. Itu merupakan strategi adaptasi yang dilakukan para petani lahan kering NTT untuk menjaga ketahanan pangan selama satu musim tanam. Para petani lahan kering biasanya melakukan budidaya tanaman pangan mereka dengan menanam secara campuran dalam satu lubang tanam, terdiri dari jagung, kacang-kacangan, atau bahkan ubi kayu. Jadi dalam satu lubang tanam itu ada jagung, ada biji jagung, ada kacang-kacangan, dan labu. Mereka tanam tidak hanya maksudnya ngasal saja begitu, tidak. Tapi mereka lihat dulu jagung fungsinya apa untuk kacang-kacangan, terus jagung fungsinya apa untuk labu, terus sebaliknya saling memberi begitu. Contohnya jagung, dia biasanya sebagai penopang untuk kacang-kacangan, contohnya buncis atau kacang panjang. Terus apa ini keuntungan lainnya? Keuntungan lainnya itu jagung bisa memberi pupuk alami P kepada ini kacang atau labu. Sedangkan kacang dapat memberikan pupuk alami kepada jagung dan labu, yaitu pupuk N. Begitu. Sedangkan labu kan labu menjalar. Jadi dia biasanya digunakan sebagai mulsa untuk menahan erosi, begitu. Selanjutnya, ya, peran generasi muda dalam mempertahankan keanekaragaman hayati lokal. Yang pertama, turun langsung di lapangan membantu orang tua dalam kegiatan pertanian, terkhusus dalam proses budidaya tanaman-tanaman lokal. Jadi peran anak muda yang kami ketahui bahwa banyak sekali orang-orang NTT yang berprofesi sebagai petani. Jadi dengan sendirinya anak-anak yang ada di dalam rumahnya juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pertanian yang dilakukan oleh orang tuanya. Selain mereka turun tangan di lapangan untuk kegiatan budidaya, mereka juga membantu dalam proses pemasaran, sehingga mereka langsung memasarkannya kepada konsumen, sehingga mereka dapat mendapatkan keuntungan lebih karena mereka langsung menjual kepada konsumen tanpa ada rantai pemasaran yang panjang. Setelah itu peran generasi muda juga yang berikutnya itu belajar mengkonsumsi pangan lokal. Jadi anak-anak muda desa juga biasanya mereka itu sering mengkonsumsi pangan-pangan lokal seperti tadi jagung bose, jagung ketemak, sorghum atau ubi kayu begitu. Yang peran yang berikutnya itu mengedukasi para petani tentang potensi keragaman hayati sebagai ketahanan pangan lokal dengan cara penyuluhan. Jadi kayak macam kami anak-anak pertanian, kami juga ditugaskan sebagai penyuluh pertanian untuk terjun langsung kepada petani untuk mengedukasi bahwa pentingnya potensi keragaman hayati sebagai ketahanan pangan. Berikutnya Kak. Oke, peran selanjutnya itu mempromosikan tentang pangan lokal secara berkala. Jadi kami mempromosikan pangan lokal secara berkala melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, media sosial lainnya. Terus terjun langsung di masyarakat melalui kelompok tani begitu. Yang berikutnya melalui media cetak seperti koran dan majalah. Berikutnya Kak. Ya, lanjutannya, mempromosikan pentingnya konsumsi pangan-pangan lokal. Jadi, bagaimana kami, anak-anak muda, mempromosikan pentingnya konsumsi pangan lokal melalui media sosial. Berikutnya, mengembangkan tanaman-tanaman lokal. Jadi, peran anak muda itu mengembangkan tanaman lokal yang ada di wilayah tersebut. Yang berikutnya, mengedukasi kepada masyarakat untuk melakukan budidaya tanaman secara organik, sehingga tidak selalu anorganik, tapi kita bisa kembali ke organik, begitu. Berikutnya.
Oke, ini merupakan kegiatan-kegiatan kami dalam bidang pertanian, khususnya pangan lokal. Di sini kegiatan yang kami lakukan yaitu kegiatan penanaman tanaman kacang merah sampai menghasilkan benih di kampus Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Jadi di sini kami berusaha untuk budidaya tanaman-tanaman lokal tadi yang menjadi ciri khas NTT, yaitu kacang merah Inerie yang sudah menjadi yang merupakan kacang merah unggulan yang ada di NTT. Dan sampai kami menghasilkan benihnya. Berikutnya, Kak. Oke, kegiatan selanjutnya yaitu penanaman pisang baranga di berbagai penanaman pisang baranga dan berbagai pisang lainnya seperti pisang tembaga merah di kebun bawah mata dan kampus untuk mata kuliah pangan di bawah bimbingan kampus dan ketua kelompok kampung daun bawah mata. Jadi di sini di kampung daun bawah mata ini kira-kira mungkin terdapat sekitar 1.000 tanaman pisang yang kami budidayakan untuk hasilnya nanti bisa kami jual. Begitu, dan juga tidak hanya buahnya yang kami jual, tapi anakannya juga kami promosi dan kami jual. Berikutnya, menjual hasil-hasil pangan keluarga seperti jagung, ubi jalar, ubi kayu langsung ke konsumen melalui media sosial Facebook. Berikutnya, Kak. Oh iya, ini merupakan kegiatan pembuatan pupuk kompos kotoran ayam dan sapi, serta bokasi dari eceng gondok yang akan diaplikasikan pada buah melon, brokoli, pisang baranga, kacang merah Inerie, dan buah naga. Jadi di sini kami juga membuat pupuk, sehingga kami tidak membeli dari luar, membeli dari pupuk-pupuk luar, kami buat sendiri pupuknya, dan kami menggunakan sisa-sisa kotoran hewan, yaitu kotoran ayam dan sapi, serta eceng gondok. Setelah kami buat pupuknya, baru kami aplikasikan kepada melon, brokoli, pisang baranga, kacang merah Inerie, dan buah naga. Berikutnya, Kak. Ya, ini merupakan salah satu kegiatan ya, mungkin masih tadi kan tentang pangan, tapi kami bahas angkat juga tentang bidang pertanian untuk tanaman introduksi, yaitu buah melon dan brokoli. Di sini kegiatan ini kami lakukan itu dalam rangka kegiatan PMW. PMW itu kegiatan mahasiswa wirausaha. Jadi kami buat kegiatannya, kami budidaya tanaman brokoli dan melon yang hasilnya nanti kami bisa pakai untuk biasanya biaya kos atau memulai usaha yang baru begitu. Selanjutnya, Kak. Ini juga kegiatan-kegiatan kami, yaitu penanaman tanaman-tanaman horti, yaitu ada kangkung, bayam, pepaya, dan sawi. Lanjut, Kak. Ya. Harapan agar ketahanan pangan lokal NTT tetap terjaga. Yang pertama, ketersediaan pangan lokal bisa meningkat. Yang kedua, tidak menghilangnya bibit-bibit lokal sehingga keragaman hayati tetap terjaga. Harapan kami, harapannya yaitu semoga bibit-bibit lokal yang ada di NTT itu masih bisa tetap ada dan bisa dibudidayakan secara terus-menerus lah. Yang ketiga, masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah, yaitu diverifikasi pangan lokal dengan cara tidak hanya konsumsi beras. Yang keempat, peran pemerintah daerah bisa lebih aktif agar ketahanan pangan tetap terjaga. Di sini kami berharap peran pemerintah daerah ya bisa lebih aktif, tidak hanya menyuarakan tentang diverifikasi pangan lokal, makan jangan hanya beras. Kami berharap bahwa pemerintah juga menyuarakan bagaimana pentingnya menjaga tanaman-tanaman lokal sehingga memelihara keragaman hayati dan keragaman hayati itu tetap terjaga begitu. Yang terakhir harapan saya semoga anak muda NTT dan di luar NTT bisa berpartisipasi langsung khusus dalam sektor pertanian dan mencintai pangan lokal
dan selalu membanggakan pangan lokal karena anak muda merupakan agen of change di Indonesia gitu. Oke, baik, terima kasih. Itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Kak Francisca dan Kak Mariana. Wah, ini benar-benar menggebu-gebu ya semangatnya untuk mempromosikan pangan lokal yang ada di Kupang dan NTT. Ini semangatnya tuh langsung sampai loh ke Bogor loh. Saya lagi di Bogor nih, kebetulan. Ini apa ya? Contoh dari tadi banyak sekali lah ya yang ada di NTT itu ada padi, ada kacang-kacangan, ada pisang, ada sorghum yang lagi hits-hits sekarang ini kan, makanya makanan-makanan sehat. Harusnya kita kembali ke pangan lokal. Oke, Ya. langsung ya betul. Saya undang untuk Kak Novalia. Kak Novalia sudah hadir, Kak Nova. Kak Nova merupakan alumni dari Universitas di Belanda. Kak Nova akan menjadi penangga pada hari ini. Saya persilahkan dulu kepada Kak Nova sebelum sesi Q&A. Silakan Kak Nova. Oke. Pertama, makasih banyak. Oh ya, salam dulu ya, jadi kelupaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, makasih banyak buat Betara Foundation yang udah kasih kesempatan buat saya cerita dan terinspirasi malah saya jadinya dari teman-teman di Anambas dan juga di Kupang. Dan juga terima kasih untuk teman-teman di Anambas, di Kupang, dan juga teman-teman yang udah hadir pada webinar kali ini. Makasih banyak. Mungkin mudah-mudahan banyak yang bisa didapetin dari webinar kali ini, karena ini kan kita sedang mencari ilmu ya. Mudah-mudahan kita bisa menyampaikannya juga ke teman-teman yang lain. Nah, saya juga sebenarnya bukan menanggapi ya, tapi sharing juga. Nah, saya kebetulan menyiapkan PPT. Mungkin boleh di-share, Kak? Ya, mohon bantuannya Kak Amanda. Terima kasih. Oke, jadi setelah pas waktu saya S2 itu, saya ada penelitian kan tentang pangan lokal di Maluku. Nah, ini mungkin aku juga cerita tentang di Maluku itu seperti apa, karena sama-sama daerah pesisir nih, gitu kan ya. Nah, ini PPT-nya udah muncul, boleh next aja, Kak? Oke, nah ini di Pulau Matakus di Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Provinsi Maluku. Jadi itu letaknya kayaknya sih lebih dekat dari NTT ya. Jadi dia di selatan gitu, bukan di Maluku yang di atas, tapi di bagian selatan. Nah itu pemandangannya indah banget, pantai-pantainya bagus-bagus banget. Dan aku juga percaya di Anambas dan di Kupang dan juga di daerah lain pasti juga punya pemandangan seindah ini gitu. Oke, next. Nah, karena di sana saya penelitian tentang pangan lokal, dan sebenarnya ini mirip-mirip ya sama yang di NTT dan juga di Anambas juga. Jadi Maluku ini punya pangan lokal yang khas gitu. Ini diantaranya ada ubi, dan ubinya itu banyak banget jenisnya. Ada ubi jalar, ubi kayu, terus juga ada kembili, ada yang petatas. Nah itu tuh yang huruf F ini, nah itu benar-benar asli dari Maluku. Terus juga pisang, sama seperti tadi ya temen di Kupang juga ada pisang khas. Nah mereka juga punya. Terus juga pas saya ke sana, pas makan sarapan dan juga makan siang kan biasanya kalau di Bandung, ini kebetulan saya di Bandung kan, dan juga mungkin daerah kota lainnya kan biasanya dikasih makan tuh nasi gitu ya. Di sana tuh enggak, dikasih makannya itu singkong gitu ya, ubi dan juga pisang. Dan pisangnya tuh pakai sambal. Mungkin itu kalau di daerah kota tuh aneh gitu ya pisang pakai sambal, tapi ternyata di Maluku itu udah jadi makanan biasa kayak gitu. Next. Nah, kemudian ini ikan juga sama di Anambas sih, tadi aku lihat banyak banget ikannya, dan mereka tuh dengan mudahnya gitu kalau misalkan emang mereka lapar, mereka mancing langsung, dan itu pakai pancingan tradisional ya, bukan yang pakai alat besar gitu, dan mereka ngambil secukupnya juga. Dan ini tuh sangat relevan tadi seperti yang dibilang sama Wahyu ya, sama Kak Wahyu dari Anambas. Kita kalau misalkan butuh makanan ya ambil secukupnya aja, nggak usah eksploitasi dan lain sebagainya. Itu aku sepakat banget. Nah, terus yang di sebelahnya itu menyantap sagu. Jadi saya juga nyobain sagu tuh di Kalimantan kayak gimana kan, sebagai pengganti karbohidrat juga. Dan mungkin sagu banyak juga kali ya, banyak nggak ya di NTT? Aku juga kurang paham, tapi di Maluku, di Papua itu banyak banget sagu, dan sebenarnya udah dari zaman dulu kan mereka itu udah mengenal sagu, bahkan dibandingkan dengan mengenal beras. Lanjut. Nah, ini nih,
ini menarik banget. Ada di sana tuh namanya tradisi bakar batu. Mungkin di Anambas dan Kupang dan di daerah lain juga ada tradisi khusus ya untuk pangan lokal. Jadi mereka itu punya namanya tradisi bakar batu. Jadi itu yang sebelah kiri atas itu singkong yang dimasukin ke daun kelapa. Nah, singkong itu isinya macam-macam. Ada kalau di sana kan mengkonsumsi daging babi ya. Ada daging babi, daging sapi dan lain sebagainya itu macam-macam. Nah, terus dimasaknya itu dengan ditutupin pakai batu yang udah panas gitu. Nah, nanti terus malam-malam dari sore ke malam gitu terus kita makan bareng. Nah, kebayang nggak sih teman-teman kalau misalnya gitu ya, singkong di Maluku gitu, udah nggak ada, misalnya digantiin sama beras semua, pasti tradisi-tradisi kayak gini juga berpotensi akan hilang kan gitu. Nggak ada lagi tempat kumpul-kumpul orang, makan singkong bareng gitu kan, atau ada tradisi bareng itu pasti akan jarang. Makanya tadi eh, dari Kupang juga cerita bahwa pengen banget mempertahankan bibit lokal atau pangan lokal gitu ya. Itu tuh emang itu penting banget karena itu ternyata berdampak ke tradisi. Kalau misalnya pangan lokalnya hilang, bisa jadi tradisi-tradisi yang biasanya pakai pangan lokal itu juga akan hilang kan. Pasti sedih dong kalau misalnya semakin lama tradisi kita tuh semakin hilang gitu kan. Nah, ini yang di sebelah kanan ini ada daerah sawah di Desa Kandar namanya. Jadi dulu di Maluku dan aku juga percaya di daerah-daerah timur gitu ya, dan juga mungkin di Anambas dan lain sebagainya di pelosok-pelosok itu sebenarnya dulu makanan pokoknya bukan beras. Nah, tapi pada zaman Soeharto pada tahun mungkin sekitar 70-an ya, kita belum pada lahir nih. Itu ada program nasional bahwa kita tuh harus swasembada beras gitu. Jadi seluruh Indonesia tuh makanannya beras, terus ditanemin beras gitu kan. Di desa ini pun dulu sebelumnya bukan bukan seluruhnya sawah gitu, tapi umbi-umbian, pisang, sagu. Nah, karena ada program itu, jadilah banyak yang beralih ke sawah, beralih ke tanam beras kayak gitu. Nah, terus gimana nih kalau misalnya ada krisis-krisis kayak gitu? Nah, makanya kenapa kita perlu mempertahankan pangan lokal. Jadi kalau kita ada krisis, misalnya contohnya kemarin yang post COVID nih, di kota tuh kadang-kadang bukan kadang-kadang sempat bahan makanan tuh naik gitu ya harganya karena susah supply-nya. Nah, makanya kenapa kita harus melestarikan pangan lokal dan tadi kata Kak Wahyu juga mengonsumsi pangan lokal nih dari diri sendiri karena itu nanti kalau misalnya ada krisis kita nggak akan khawatir kekurangan beras gitu kan karena teman-teman masih punya umbi, masih punya sagu, masih punya jagung dan sorghum. Sorghum juga kan terkenal banget ya itu sebagai komoditas unggulannya NTT gitu karena dia bisa bertahan di daerah kering. Nah, itu kita harus mulai tuh mengkonsumsi lagi kayak nenek moyang kita zaman dulu tuh mengkonsumsi pangan lokal lagi. Selain nggak hilang, itu juga akan bermanfaat kalau misalnya ada krisis, kelaparan, bisa dan sebagainya. Karena kan kalau umbi dan lain sebagainya itu lebih mudah tumbuh ya daripada misalkan di sawah, daripada misalnya kita nanam beras misalkan di sawah. Karena apalagi di NTT kering kan ya, sedangkan beras kan butuh cukup air. Nah, terus juga selain itu diversifikasi pangan dan nutrisi. Jadi karbohidrat itu kan bukan cuma beras aja ya, tapi tadi juga udah disebutin ada umbi, terus sagu juga jadi salah satu sumber karbo kayak gitu. Lanjut. Nah, tadi sebenarnya ini udah teman-teman di sini udah pada paham ya. Anak muda tuh ternyata sangat-sangat powerful gitu, punya kekuatan dan saatnya kita tuh sekarang ambil peran gitu. Ini masa-masanya teman-teman deh, masa-masanya teman-teman SMA, teman-teman mahasiswa buat mencoba semua yang bisa kalian coba gitu untuk berkarya sebagus-bagusnya. Kayak tadi tuh kayak terharu banget, wah gila teman-teman tuh keren banget gitu ya. Masih muda tapi udah berdampak ke daerahnya masing-masing gitu tuh keren banget. Dan ini mungkin ini sekedar angka aja ya bahwa nanti di tahun 2030 mungkin berarti teman-teman umurnya sekitar 20-an, 30-an gitu ya. Itu akan banyak banget tuh anak muda dan ini tuh jadi apa ya? Jadi potensi buat Indonesia karena kalau anak mudanya produktif gitu ya kayak teman-teman semua di sini itu pasti Indonesia juga akan maju gitu. Lanjut. Lanjut. Nah,
tadi udah banyak dijelasin juga sama teman-teman bahwa anak muda ini banyak banget perannya gitu ya. Kita mungkin ini hanya beberapa yang bisa aku share ya. Contohnya yang pertama nih dimulai dari bawah dulu ya. Menyadari potensi sumber daya alam dan SDM yang dimiliki. Tadi Kak Wahyu dan Kak Lia dan teman-teman yang lain udah tahu nih, oh ternyata di Anambas itu punya ABC, di Kupang itu punya ABC, dan itu teman-teman tahu semua potensinya. Nah, setelah tahu nih, setelah sadar potensinya, baru kan kalian punya kayak punya rasa untuk memiliki kan, untuk menjaganya juga supaya enggak punah, supaya enggak hilang dan lain sebagainya. Jadi nih, terus lanjutnya ke atas nih ya, menjaga lingkungan, terus kalian juga mulai kembali bertani, melaut gitu kan, beternak, dan bertaninya juga secara lestari. Tadi kan kalian juga bilang organik gitu kan, terus tidak mengeksploitasi, tadi kata Kak Wahyu juga secukupnya aja gitu untuk memanfaatkannya. Nah, terus lanjut lagi, kita bisa mengkonsumsi pangan lokal dan juga mengolah pangan lokal. Tadi teman-teman udah banyak cerita juga. Dan gimana caranya mempromosikannya supaya teman-teman lain di Anambas, di Kupang, atau juga di daerah lain jadi lebih kenal dan juga mau mengkonsumsinya. Kemudian kita juga bisa terlibat dalam kegiatan masyarakat. Misalkan tadi ya, di Anambas tadi cerita turun langsung misalnya ke laut gitu kan, ke pesisir, bantu orang tua gitu. Tapi juga bantu bersosialisasi gitu, misalnya bantu nelayan lainnya dan lain bantu nelayan lainnya, atau mungkin ada program kerja bakti. Nah, kita coba deh ikut terlibat dalam kegiatan masyarakat, karena itu akan lebih mengasah rasa kita, mengasah pikiran kita. Jadi tuh, oh kalau ada masalah kita bisa coba bantu, coba cari solusinya bareng-bareng gitu. Nah, kemudian selanjutnya berjejaring, berkomunitas, dan berkolaborasi di dalam dan di luar daerah. Karena kan tadi banyak ya hambatan, tantangan. Nah, kalau kita punya teman di daerah lain gitu ya, itu bisa tanya nih kira-kira kalau ada masalah ini dia punya ide nggak ya gitu ya yang bisa diaplikasiin di daerah kalian kayak gitu. Yang kalian ikutin sekarang ini tuh juga udah keren banget. Kalian jadi bisa kenal satu sama lain dari Aceh gitu ya sampai Papua, semuanya kayaknya ada di sini. Itu juga jadi salah satu cara kalian berjejaring. Dan kemudian memanfaatkan teknologi. Jadi jangan menggunakan teknologi atau medsos buat yang happy-happy-nya aja ya, tapi juga coba cari ilmu di situ gitu kan. Cari tahu, oh kalau di sini kurang air gimana caranya? Wah, coba buka YouTube, baca di Google gitu kan. Terus juga menyebarkan informasi gitu kan, mempromosikan daerahnya sendiri kayak tadi yang di Anambas ada YouTube-nya tuh banyak banget. Itu udah keren banget. Itu salah satu cara memanfaatkan teknologi. Lanjut. Nah, ini sebenarnya nanti bisa teman-teman baca aja ya, ini kayaknya terlalu banyak. Jadi di dunia ini kan, di global ini punya tujuan namanya pembangunan berkelanjutan. Jadi negara-negara itu berkumpul buat menyepakati kira-kira tujuan ke depan nih sampai 2030 tuh apa aja yang mau kita kejar ya, gitu kan. Salah satunya tanpa kelaparan, menjaga ekosistem laut, menjaga lingkungan. Nah, teman-teman ini semua di sini udah ambil peran ternyata di tujuan pembangunan berkelanjutan secara global gitu. Kalau lebih banyak anak muda yang kayak kalian nih, kayak teman-teman di daerah lain, wah itu pasti kita bisa sama-sama menyelamatkan manusia gitu ya, bisa menyelamatkan bumi dan lingkungan kita juga. Lanjut. Nah, ini sebenarnya sharing juga. Jadi waktu S2 di Belanda sempat field trip gitu ya, kunjungan ke Spanyol di Barcelona. Nah, ini yang di dua di atas ini mereka juga bertaninya secara organik juga. Secara tadi polikultur ya tadi kata Kalia juga. Nah, mereka juga sama, balik lagi ke sistem tradisional, balik lagi ke organik, karena mereka ini pengen menyelamatkan lingkungan juga gitu ya. Jadi selain menjaga ketahanan pangan, ternyata bisa melestarikan lingkungan juga. Nah, ini yang di bawah kita juga dengar ceritanya nih dari yang baju oranye ini nih. Nah, ini petaninya gitu ceritanya. Kita cerita-cerita yang dilakuin di kebun mereka tuh apa sih dan lain sebagainya. Jadi gerakan-gerakan yang kalian bikin juga ternyata banyak dilakuin juga di negara-negara lain gitu. Jadi kalian jangan patah semangat gitu. Lanjut.
Nah, ini kalau di Bandung ada namanya komunitas 1000 kebun. Yang punya Instagram bisa di-follow karena menurutku itu bagus banget. Jadi ada komunitas 1000 kebun sama Kami Seni Tani. Nah, anak-anak kota juga sekarang udah mulai banyak yang pengen memproduksi makanannya sendiri. Jadi di situ ada kebun bareng gitu ya, anak-anak muda bertani bareng di situ. Nah, ini salah satu beberapa contohnya gitu ya, beberapa gambarnya. Nah, terus ada nih yang paling kanan ini, kita tuh juga sering ada diskusi. Nah, jadi teman-teman di Anambas, teman-teman di Kupang, diskusi online gitu ya, karena sekarang lagi pandemi, dan juga teman-teman di tempat lain, bisa banget coba ikutin bikin webinar buat kalian dulu aja. Buat masing-masing di daerah kalian gitu ya. Bisa saling sharing gitu. Misalkan apa yang dilakuin sama Kak Wahyu, apa yang dilakuin sama Kalia dan temannya tadi gitu. Supaya mereka juga sadar gitu. Wah, ternyata Anambas tuh punya sebagus ini ya gitu. Oh, ternyata kita tuh bisa bareng-bareng berkolaborasi bikin sesuatu ya gitu. Nah, bisa dicoba kalau misalnya nanti tertarik, kalau misalkan kalian, oh ya kita bisa ya bikin diskusi online gitu. Itu boleh dicoba juga. Lanjut. Nah, oh ya ini sebenarnya sharing-sharing aja. Jadi pas kemarin, jadi kan tadi di awal itu saya sempat bilang bahwa pemuda ini udah saatnya harus berkolaborasi kan ya, berjejaring, berkomunitas gitu kan. Nah, di yang foto saya yang pakai baju kuning-kuning semua, ini waktu saya ikutan Forum Indonesia Muda namanya. Di situ saya kenal banyak banget orang dari berbagai daerah. Kita saling diskusi, kita saling kolaborasi, bikin acara apa gitu ya. Nah, tapi dari situ tuh jadi keasah gitu kemampuan saya pribadi gitu ya dalam berkomunikasi, dalam berpikir dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di sini coba bisa mulai berkolaborasi sama teman-teman di sekitarnya aja dulu, bikin sesuatu atau misalkan sesimpel ngobrol-ngobrol tapi ngobrol-ngobrolnya tuh yang baik gitu, yang produktif gitu. Kira-kira kita bisa ngapain ya sama daerah kita gitu, sama tempat tinggal kita kayak gitu. Itu juga udah keren banget tuh kayak gitu. Nah, jadi waktu kuliah dan SMA saya cukup aktif juga di organisasi dan saya juga yakin teman-teman di sini udah aktif, banyak aktif organisasi dan itu bagus banget, keep going gitu ya, tetap lanjutin keaktifan kalian. Nah, terus karena keaktifan kalian ini nanti bisa jadi salah satu, eee, prasyarat atau alasan kalian bisa diterima beasiswa, karena pada saat kalian apply beasiswa, kadang-kadang penyedia beasiswa itu suka nanya, "Kalian aktif di mana aja waktu sekolah?" Gitu kan. Apa ikut OSIS, apa ikut BEM gitu kan, atau ikut komunitas lainnya. Nah, itu biasanya jadi pertanyaan tuh dan bisa jadi nilai tambah kalau misalkan kalian mau melamar beasiswa gitu. Nah, kemudian ini nih yang di sebelah kanan atas. Nah, ini saya waktu itu dapatnya dari Stunet, dari pemerintah Belanda. Nah, ini saya sama teman-teman saya habis menerima sertifikat beasiswa. Kemudian yang di kiri bawah ini yang pada pakai baju batik. Nah, ini teman-teman seangkatan saya waktu di Belanda. Jadi sekitar ada belasan orang lah. Nah, ini tuh pada saat Hari Batik Nasional. Jadi kita kayak, "Ayo kita foto bareng ya," gitu ya di depan kampus gitu. Nah, yang sebelah kanannya lagi yang ada balon-balonnya itu waktu saya wisuda sama teman-teman kelas saya gitu. Sebenarnya lebih banyak dari ini, cuman saya nyari fotonya agak susah. Jadi ya udah kita pakai foto yang ini gitu. Lanjut. Nah, pada saat di sana juga banyak ngelakuin diskusi nih yang di sebelah kiri nih yang banyak ini. Ini kita waktu itu kedatangan Bupati Bojonegoro gitu. Jadi salah satu narasumber. Jadi pada saat di Belanda juga saya aktif di PPI Belanda, di Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belanda. Samalah kayak macam BEM, macam OSIS-nya gitu. Jadi dimanapun kita berada, kalau bisa kita coba untuk ikut aktif gitu ya di lingkungan kita. Nah, selanjutnya sebelah kanan ini sama teman-teman kelas juga. Waktu itu lagi ada perlombaan olahraga gitu. Jadi ada badminton, ada futsal, ada basket, semua dilombain per kelas gitu. Dan ini seru banget sih bisa kenal sama teman-teman di negara lain juga. Lanjut. Oke, ternyata udah selesai teman-teman semuanya. Terima kasih ya untuk perhatiannya. Udah dari pagi kayaknya teman-teman udah standby. Nanti kalau ada pertanyaan
boleh di-share juga. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk sharing dan tanggapannya untuk Kak Novalia. Itu betul sekali ya. Di sini tuh karena gerakan-gerakan dari Anambas, ternyata dari Kupang sudah begitu semangat dan ternyata sudah jadi loh kegiatan-kegiatan yang realnya. Maka dari itu sebetulnya kita sendiri memang harus apa ya, harus mulai peduli gitu, apalagi mungkin yang di kota-kota besar di Indonesia, mungkin seperti Jabodetabek gitu, mungkin kayak mulai cari apa sih yang akan saya perbuat gitu untuk lingkungan kita gitu, dengan mengenali potensi-potensi yang ada di daerah kita sendiri, gitu ya Kak ya. Lalu ini ada pertanyaan, kita masuk ke sesi Q&A. Pertanyaannya mungkin ini karena Kak Wahyu tadi chat sedang izin sholat, saya akan bertanya untuk ya menunjukkan pertanyaan mungkin untuk dari teman-teman yang di Kupang dan mungkin nanti Kak Nova juga bisa membantu untuk menjawabnya. Ini ada dari Kak Agustinus ya. Ini saya agak merangkum ya, karena ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan kondisi saat pandemik. Sebenarnya apa sih, ada perubahan nggak sih pola pertanian yang saat ini terjadi karena kita kan sedang mengalami pandemi COVID-19 tersebut. Mungkin bisa ditanggapi dulu dari Kak Francisca atau Kak Maria? Kak Mariana? Ada perubahan apa sih di Kupang, NTT? Kalau untuk perubahan-perubahan waktu pandemi COVID-19 berlangsung, itu pandemi COVID-19 berlangsung di NTT itu kira-kira 3 bulan saja, maksudnya yang PSBB-nya secara keseluruhannya itu 3 bulan saja. Untuk perubahan secara signifikannya tidak terlalu ada, tapi banyak kegiatan-kegiatan masyarakat di perkotaan itu mereka biasanya menanam tanaman perkarangan. Salah satu alternatif ketika terjadi ketersediaan pangan kurang, mereka itu menanam tanaman perkarangan, begitu sistemnya. Tanaman perkarangan lebih ke situ sih sistemnya. Baik, kalau Kak ini tadi Kak Francisca, Kak Mariana, aku lupa yang mana Kak Francisca, yang mana Kak Mariana. Mungkin Kak Saya Francisca, ya Kak Mariana mau ikut menjawab? Oh iya, boleh juga Kak. Saya menambah sedikit tadi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Galatia tadi, kalau untuk pola tanamnya sih sepertinya tidak terlalu berubah sih. Dan untuk terkait dengan pandemi COVID kemarin, kalau untuk petani sendiri sih tidak terlalu berdampak negatif ya, karena mereka masih menanam tanaman pangan lokalnya itu. Tetapi yang mungkin terdampaknya itu di masyarakat kota. Terus di sini hal yang kami lakukan yaitu seperti yang tadi Kak Galatia katakan, bahwa melakukan pertanian pekarangan, terus atau pertanian ramah lingkungan. Karena secara ekonomi pertanian ramah lingkungan atau pertanaman pekarangan itu tadi menguntungkan. Jadi kita bisa memanfaatkan polybag, ember-ember bekas atau kersek untuk menanam, untuk dijadikan tempat tanam gitu ya, untuk tanam tanaman pangan untuk bisa kita konsumsi seperti sayur mayur begitu. Lebih ke situ sih Kak. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Terima kasih untuk jawabannya Kak. Ada pertanyaan lagi dari Kak Tira Adelia. Izin bertanya Kak, bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi kesulitan mendapatkan air saat musim kemarau di NTT? Nah, mungkin bisa sedikit membahas tentang kesulitan airnya gitu, biar teman-teman juga tahu. Mungkin jadi irit air loh ya, dari untuk yang teman-teman yang mungkin sumber daya airnya masih banyak di sekitar rumah, di sekitar lingkungannya. Oke, baik, terima kasih Kak Indah. Kalau untuk ketersediaan airnya, biasanya solusinya itu untuk ya kami ambil untuk pertanian perkarangan. Untuk pertanian perkarangannya itu biasanya menggunakan irigasi tetes.
menggunakan bahan bekas. Irigasi tetesnya itu menggunakan sumbu kompor, bisa juga menggunakan ini sabut kelapa. Nah, sabut kelapa biasanya dibuat botol bekas aqua yang besar, botol aqua mineral yang besar, terus airnya ditampung, baru dipasang di polybag atau di pot-pot untuk dikasih ke tanaman. Jadi upayanya itu penggunaan itu tadi penggunaan irigasi tetes. Juga ada irigasi sprinkle, menggunakan irigasi sprinkle sehingga tanaman bisa mendapatkan air, walaupun mendapatkan air secara terus-menerus, tapi dengan dibuat dengan kebutuhan air masing-masing untuk tanamannya, begitu. Dibuat sprinkle begitu. Irigasi Baik. sprinkle. Ya. Oke, terima kasih Kak Francisca dan Kak Mariana. Mungkin sedikit ke Kanova ya. Kanova, memang tadi kan sempat disinggung ya, mungkin biar bisa jadi landasan gitu untuk adik-adik sekalian. Kenapa sih kita harus peduli sama lingkungan gitu? Kalau dibilang harus berdampak kan, pasti kita harus berkontribusi untuk teman-teman, untuk lingkungan sekitar kita. Tapi ada satu tuh tadi, untuk daftar beasiswa itu juga bisa loh, itu penting loh, karena itu gerakan yang kita lakukan itu selain kita berdampak untuk orang lain, juga bisa kita bawa untuk kita presentasikan ketika kita mau mendaftar beasiswa gitu ya Kak. Nah itu tuh gerakan-gerakan apa sih Kak yang contoh realnya tadi kan Kakak udah contohkan sebetulnya, tapi kayak seperti apa sih yang kita jelaskan ketika kita tuh mendaftar beasiswa, gerakannya seperti sesimpel apa yang memberikan pengaruh kita akhirnya bisa diterima di beasiswa tersebut gitu Kak. Gerakan apa sih Kak gitu, biar teman-teman bisa bergerak sekecil mungkin bisa gitu, akhirnya mereka tergerak untuk maju gitu Kak. Terima kasih. Iya, terima kasih pertanyaannya Kak Indah. Oke, jadi penyedia beasiswa itu kan banyak ya, banyak banget. Sekarang itu teman-teman tahu pasti LPDP, terus juga setiap negara itu pemerintahnya menyediakan beasiswanya sendiri-sendiri. Nah, itu tuh setiap beasiswa persyaratannya tuh mungkin mirip ya, kalau administrasi tuh mirip, kayak misalnya nilai gitu ya, nilai kuliah dan lain sebagainya itu mirip, tapi mungkin kriteria yang nanti cocok atau enggak di beasiswa itu nanti tergantung beasiswa itu sendiri. Cuman banyak banget, hampir seluruh beasiswa itu ngelihat keaktifan kita gitu ya di masyarakat, atau kita pas di sekolah atau pas kita di kampus itu jadi nilai tambah. Contohnya, misalnya waktu itu waktu kuliah, saya bikin sekolah buat anak-anak kecil gitu ya, buat anak-anak kecil, tapi yang dari kalangan, kurang mampu gitu. Misalkan dari, ibu bapak yang, suka beres-beres kampus gitu kan, terus juga misalkan yang jualan-jualan kecil, terus juga ada anaknya bapak satpam dan sebagainya gitu. Nah, saya bikin semacam sekolah, setiap hari Sabtu, Minggu gitu, kita ngajarin pelajaran apapun yang mereka pengen gitu, mulai dari pelajaran sekolah sampai, kita juga ngajarin, main gitar gitu kan, ngelukis, ngegambar, dan lain sebagainya. Nah, mungkin, itu yang bisa saya contohin. Jadi sebenarnya, eee, itu tadi kita bisa ngelihat dulu kira-kira kita bisa berbuat apa nih gitu. Pemuda gitu ya, anak-anak muda di Kupang sama di Anambas pasti beda deh, cara cara berdampak ke lingkungannya gitu ya. Jadi petani, misalkan gini, tadi, tadi tadi siapa, Kak Wahyu ya yang di Anambas itu, dia, terjun lagi ke, para, nelayan gitu kan, untuk ngebantuin nelayan, itu juga bisa jadi salah satu gerakan gitu ya, bisa jadi salah satu nilai tambah bahwa kalian ini punya sesuatu di lingkungan kalian gitu. Terus kayak misalnya tadi, mmm, Kak Lia, bikin apa tadi ya, kayak produk makanan gitu ya. Nah, itu juga bisa jadi salah satu, nilai tambah karena Kak Lia ini dan teman-temannya bisa membantu masyarakat sekitar buat dapat sumber penghasilan. Itu kan keren banget ya. Jadi ternyata bukan buat kita sendiri, tapi buat orang lain juga. Orang lain bisa bisa nambah penghasilannya dari, ilmu-ilmu yang dikasih sama Kak Lia tadi. Nah, itu beberapa contoh gerakan lainnya kayak gitu. Nah, selain itu juga, eee, kita pas misalkan di sekolah atau misalkan di mahasiswa, selain di masyarakat, kita juga mungkin bisa
coba aktif di kegiatan kemahasiswaan. Kayak misalkan tadi Kak Wahyu di OSIS, yaitu itu udah keren banget kan. Terus Kak Lia mungkin di BEM-nya, di Politeknik ada BEM-nya, itu juga bisa aktif di situ, karena kalau kita ikut organisasi, kita ini secara enggak langsung bisa terasah juga cara ngomongnya gitu kan, kayak sekarang gitu. Kayak teman-teman yang tadi contohin, cara ngomong di depan umum tuh seperti apa sih gitu kan, terus ketenangannya gitu, terus cara berpikirnya pasti beda deh sama teman-teman yang kurang aktif, misalkan kurang bergaul dan lain sebagainya. Sebenarnya kembali lagi sih ke diri masing-masing gitu. Kan ada juga orang yang, "Kak, tapi kalau misalnya saya pendiam gimana?" gitu kan. Nah, itu mungkin nggak bisa dipaksa juga gitu ya, kalau misalnya teman-teman yang, "Nggak bisa nih kayaknya saya, kumpul-kumpul tuh saya nggak bisa, Kak," gitu. Oke, nggak apa-apa, tapi coba cari, media lain gitu yang bisa kalian lakukan. Misalnya kalian bisa nulis gitu kan, karena kalian nggak suka bersosialisasi, tapi kalian bisa nulis. Nah, tulisannya itu misalkan kalian sebarin tuh di media sosial gitu kan, atau di koran gitu. Nah, itu bisa jadi karya kalian juga gitu. Jadi kalian kenalin diri kalian dulu, terus juga kalian kenalin lingkungan kalian, kira-kira apa yang bisa kalian lakuin bareng-bareng. Gitu. Itu sih Kak Indah. Oke, terima kasih Kak Nova. Wah, ini sangat menginspirasi. Ini Kak Wahyu juga udah hadir nih Kak Wahyu. Kak Wahyu banyak yang nanya nih, semua tentang Anambas nih Kak Wahyu Iya pertanyaannya Kak, nih. iya Kak, Eh, silakan. eh, Iya, jadi ini ada yang bertanya dari, mungkin ini ada Kak Lili Zawati, dan aku coba rangkum ya, karena mungkin waktunya kita tinggal 10 menit lagi. Oke. Ada Kak Armanda, ini mengenai potensi yang ada di Anambas. Jadi kan kita ada tadi udah dengar ada potensi dari perikanan maupun dari mulai hasil tangkap nelayan, dan juga ada hasil pengolahannya juga. Nah, itu sebenarnya dipasarkannya kemana sih Kak kalau di Anambas gitu Kak? Terus kalau misalkan di pandemi ini, apa sih dampak yang terasa gitu dari pandemi ini terhadap pangan lokal yang ada potensinya tadi itu? Ya, silakan Kak Wahyu. Baik Kak, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Saya izin jawab ya. Pertanyaannya tadi dipasarkan kemana gitu kan hasil Iya. produk-produknya. Kalau Betul. untuk hasil tangkapan nelayannya yang saya sampaikan tadi, para nelayan itu menitipkan hasil tangkapan mereka itu ke pasar ikan. Ada beberapa pasar ikan di Anambas ini. Terus kalau untuk produk hasil olahannya kan, misalnya tadi kayak kerupuk atom atau ikan ikan bilis kering itu kan, cumi kering dan sebagainya itu biasanya ada yang membuka kayak membuka gimana ya, koperasi Warung kecil atau gitu ya, koperasi kayak gitu. ya? Ya, ada yang nitipin ke eh, BUMDes gitu. Di sini kan ada beberapa BUMDes yang menjual hasil olahan khas Anambas gitu kan. Terus ada juga yang ngantar nitip ke rumah makan gitu kayak kerupuk gitu kan. Jadi masih yang itu bagian untuk di pemasaran di wilayah Anambas saja. Tapi ada juga yang pemasarannya sudah keluar gitu kan. Kayak ikan-ikan itu kan, ikan mentah itu dieksplor keluar, dan juga beberapa hasil olahannya yang sudah dipasarkan keluar gitu Kak. Itu pemasarannya Kak. Di dalam dan Oke. juga di luar Anambas. Lalu kalau dampak terhadap pandemi ini ada dampaknya nggak sih Kak Wahyu? Tentu saja ada, cuman tergantung dari orangnya masing-masing Kak. Jadi ada yang orang yang semasa pandemi ini malahan hasil hasil ada yang bercocok tanam gitu kan, hasil panennya itu luar biasa gitu di masa pandemi ini. Dan ada juga yang karena merasa pandemi takut terpapar, jadi malas keluar, malas untuk memproduksi melakukan kegiatan produksi seperti itu, membudidaya tanaman gitu, jadinya nggak mau gitu Kak, malas gitu, Nggak takut keluar ya, terpapar dan nggak keluar rumah. sebagainya gitu. Yang saya bilang tadi tergantung dari orangnya masing-masing. Jadi ada yang Semangat. banyak sekali hasil tangkapannya semasa pandemi ini.
Karena kan semasa pandemi nggak banyak yang berani keluar gitu. Jadi pas ada yang berani keluar itu ya dengan resiko tentunya, tapi hasil tangkapannya lebih lumayan gitu Kak dari biasanya. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Ini kita Ya Kak, waktunya sama-sama. 8 menit lagi, tapi saya pengen banget undang satu orang yang ingin berdialog langsung, tapi secara singkat saja ya, mungkin ingin bertanya atau berdialog langsung dengan pembicara dan penanggap. Silakan satu orang, boleh? Saya persilakan. Ya, ada? Saya hitung dalam waktu 5 detik. Enggak bercanda. Ada yang mau berdialog langsung? Ayo yang mau aktif, kita juga ada ini loh, kita ada hadiah loh nanti dari Nuvikneso Indonesia tuh akan mengirimkan hadiah sejauh mungkin Anda di Aceh pun akan dikirimkan nanti. Ayo teman-teman yuk aktif dong. Ada? Ya, kok tadi penanyanya banyak tapi sekarang malah nggak ada. Oke deh, mungkin kita untuk pertanyaannya kita nggak, oh nih ada nih. Kak Wicaksono, silakan Kak Wicaksono. Kita waktunya tinggal 7 menit lagi nih Kak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Terima kasih untuk Mbak Indah atas ruang belajarnya. Ya. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Francisca gitu. Mbak Francisca bahwasanya keanekaragaman hayati atau pangan lokal itu memang benar. Itu penting banget gitu kan. Karena memang apa bahasanya ya? Kita kan punya WIP, WITA dan WIT. Masing-masing daerah itu beda kultur, iklim, tanah dan lain sebagainya. Yang artinya nggak bisa semuanya disamaratakan, gitu. Jadi semua harus sesuai konteks, harus relevan. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah sekarang kan temanya itu 4.0, gitu kan. Semua serba teknologi. Pertanyaan dasarnya adalah bagaimana perlakuannya, gitu. Karena masing-masing tanaman kan perlakuannya beda-beda. Masing-masing iklim perlakuannya juga beda, masing-masing agrikulturnya beda-beda. Maka perlakuannya juga harus beda-beda. Bagaimana 4.0 menyikapinya? Nah, itu menjadi pertanyaan refleksi sebenarnya buat kita para petani, para pegiat petani kan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ini Mbak Indah, bagaimana sih teman-teman menyikapi kemajuan teknologi dalam skup kayak misalnya pertanian peternakan. Sekitar 2013-2015 ada penelitian bahwasanya semakin manusia angkanya tinggi, maka kebutuhan pangannya juga tinggi. Semakin angka kebutuhan pangannya tinggi, maka semakin digencarkan teknologi. Tapi uniknya semakin digencarkan teknologi, semuanya serba instan, yang anorganik malah lebih diutamakan ketimbang yang organik. Nah, menurut pandangan teman-teman tuh bagaimana gitu? Di sini kan ada teman-teman dari sekolah, ada teman-teman dari komunitas. Baik. Ya, saling berbagi pandangan. Siap. Terima kasih Kak Wicaksono. Ini karena waktunya mepet sekali, karena roomnya akan ditutup secara otomatis. Saya mungkin langsung saja ke Kak Novalia terlebih dahulu mungkin ya Kak. Sekalian closing statement-nya ya Kak Novalia. Ya, silakan. Oke, Mas Wicaksono, terima kasih banyak. Pertanyaannya bagus banget gitu. Ini juga sebenarnya jadi pertanyaan kita semua sebenarnya sampai sekarang gitu kan. Gimana caranya kita ini berpacu dengan era global yang semakin maju, tapi di satu sisi kita harus menjaga sosial kita gitu, manusia kita tuh supaya lebih makannya tuh nggak sembarangan, maksudnya nggak instan gitu ya. Terus juga lingkungan juga tetap terjaga. Nah itu sebenarnya tantangan buat kita semua gitu. Dan kalau misalkan kita baca jurnal gitu ya, baca artikel, ternyata banyak juga artikel yang bilang bahwa organik gitu ya, pertanian organik dan juga pertanian skala kecil justru itulah yang memberi makan lebih banyak orang gitu daripada pertanian anorganik gitu. Nah, jadi kita sekarang bisa cari cara gimana caranya kita bisa kembali lagi ke sistem organik secara perlahan ya, tentunya nggak bisa drastis. Karena teknologi pun yang sekarang digencarkan, udah gini, ada penelitian juga tadi selain pertanian skala kecil ya, ada penelitian juga bahwa
kalau teknologinya nggak tepat guna, itu justru bermasalah buat konteks lingkungan itu sendiri. Contohnya traktor di Jawa Tengah. Di salah satu desa, di beberapa desa di Jawa Tengah itu, traktor tuh ternyata membunuh pekerjaan gitu, pekerjaan-pekerjaan petani. Jadi malah dengan adanya traktor dan teknologi malah makin banyak pengangguran. Nah, itu juga sebenarnya salah satu permasalahan juga yang harus kita pikirin. Jadi kita jangan, jadi pemerintah nih kalau bisa kalau mau nyebarin teknologi atau mekanisasi, itu harus tahu konteksnya, tadi benar kata Mas Wicaksono gitu. Setiap Indonesia, setiap setiap daerah tuh punya konteks masing-masing. Nah, itu gimana caranya kita bisa tahu konteks daerah kita. Jadi sesimpel gini, kalau misalkan teman-teman di mana tadi misalnya di Jawa, misalnya Mas Wicaksono misalnya di mana gitu ya. Ketika ada bantuan pemerintah yang masuk, kalau bisa Mas Wicaksono sebagai apa ya, di sana pasti sebagai tokoh anak muda, kalau bisa jangan serta-merta menerima. Harus ditanyain dulu nih, kita harus kritis juga. Pak, ini sebenarnya emang cocok buat daerah kita. Terus nanti gimana ibu-ibu kalau misalkan mereka hilang pekerjaannya dengan adanya teknologi ini, kayak gitu. Mungkin bisa di-challenge dulu si pemerintahnya kayak gitu. Jadi kalaupun nanti pada akhirnya ya tahulah pemerintah kan mungkin udah semuanya masukin. Pada akhirnya teknologi itu masuk, setidaknya kita sudah bisa melakukan hal yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk melindungi daerah kita kayak gitu. Itu pertanyaannya bagus banget dan itu juga masih jadi pertanyaan besar juga buat kita semua gitu. Terima kasih Mas Wita, mungkin segitu dulu kali ya yang bisa aku sampaikan karena sebentar lagi kayaknya nih. Iya, Nanti betul. ya nanti kalau misalkan teman-teman di sini, saya sangat membuka banget email saya di-share ke teman-teman, kita bisa berdiskusi. Kalau misalkan ada pertanyaan lain, terutama misalkan terkait beasiswa, Kak, gimana sih cara dapetnya, Kak, gimana misalkan gimana itu boleh tanya karena saya juga pengen berbagi gitu apa yang saya punya, apa yang bisa saya share ke teman-teman gitu. Mudah-mudahan semakin banyak anak-anak muda yang tambah keren gitu di Indonesia gitu. Oke. Ya, terima kasih Kak Nova. Mungkin